Coba deh, pernah nggak sih Anda ngerasa dapat sesuatu yang bahkan kepikiran buat minta aja nggak? Hari ini, kita bakal coba kenalan lebih dekat sama sumber dari semua karunia itu, lewat salah satu nama Tuhan yang luar biasa indah, Al-Manan, Sang Maha Pemberi Karunia. Yuk, coba kita renungin bareng-bareng sejenak. Mungkin pas lagi butuh banget, tiba-tiba ada aja pertolongan. Atau pas lagi buntu, muncul kesempatan emas dari antah berantah. Nah, momen-momen kayak gitu, di mana kita nerima anugerah tanpa pernah meminta, perasaan hangat dan syukur itulah yang bakal jadi pintu masuk kita buat memahami siapa itu Al-Manan. Oke, jadi ini dia nih yang bakal kita bahas. Kita mulai dari dasarnya dulu. Siapa sih pemberi anugerah yang hakiki itu? Terus kita bedah bareng-bareng makna nama Al-Manan. Dari situ, kita lihat gimana keyakinan ini bisa numbuhin iman di hati, gimana kita bisa mencontohnya, dan yang terakhir, gimana semua itu bisa jadi sumber kekuatan dan harapan sejati. Yuk, kita masuk ke bagian pertama. Ini fondasinya banget. Kita akan ngomongin sebuah konsep yang, wow, luar biasa, yaitu pemberian yang udah ada, bahkan sebelum kita minta. Sesuatu yang terus-menerus ada, nggak ada batasnya, dan jadi dasar dari semua kehidupan kita. Coba deh, lupain dulu soal materi. Kita pikirin anugerah yang paling-paling dasar. Setiap tarikan napas kita, setiap detak jantung, bahkan sekecil apapun iman yang ada di hati kita. Itu semua kan hadiah yang kita terima jauh sebelum kita ngerti caranya bilang makasih, apalagi minta. Nah, inilah inti dari pemberian yang hakiki itu. Oke, sekarang kita gali lebih dalam lagi yuk. Sebenarnya apa sih makna yang tersembunyi di balik nama yang kedengarannya indah banget ini, Al-Manan? Nah, ini kuncinya. Asal katanya itu manan. Ini bukan cuma sekedar memberi ya, maknanya itu lebih ke melimpahkan. Jadi yang pertama memulai kebaikan. Jadi, Al-Manan itu bukan pemberi yang nunggu diminta dulu. Justru, dia yang aktif, yang proaktif, melimpahkan anugerahnya ke semua ciptaannya. Jadi, kita bisa tarik 2 poin penting banget dari sini. Pertama, dialah satu-satunya sumber dari semua kebaikan. Nggak ada yang lain. Dan kedua, nah ini yang spesial banget, dia itu ngasih sebelum kita minta. Pemberiannya itu bukan balasan, tapi murni inisiatif dari kemurahannya yang nggak terbatas. Dan ini bukan cuma teori loh, nama ini benar-benar dipakai dalam doa yang sangat kuat yang didengar langsung sama Nabi. Jadi saat seseorang berdoa memanggil ya Manan, dia itu sebenarnya lagi mengakui, semua yang aku punya ini anugerah darimu, dan aku memohon dari sumber kemurahan yang gak akan pernah habis. Oke, kita udah tahu artinya. Sekarang pertanyaan yang lebih penting. Terus kenapa? Apa efeknya buat kita? Gimana caranya mengimani Al-Manan ini bisa benar-benar mengubah cara kita merasa dan berpikir? Kalau kita benar-benar meresapi makna Al-Manan, katanya nih, ada 3 buah manis yang bakal tumbuh di hati kita. Pertama, rasa cinta dan syukur yang dalam banget. Kedua, kerendahan hati yang tulus. Dan ketiga, tawakal, sebuah kepercayaan yang total. Keyakinan penuh bahwa dia yang ngasih kita segalanya waktu kita nggak punya apa-apa, pasti bakal selalu jaga kita. Sekarang, yuk kita bawa konsep yang tinggi ini ke kehidupan kita sehari-hari. Gimana cara kita meneladaninya? Salah satu cara terbaik adalah dengan melihat perbedaannya yang kontras banget antara sifat ilahi ini dengan salah satu sifat manusia yang paling nggak disukai. Dan ini nih pelajaran etisnya yang keren banget. Allah sebagai Al-Manan, dia memberi dengan ikhlas, tanpa pamrih. Sebaliknya, kita sebagai manusia dilarang keras buat alias ngungkit-ngungkit kebaikan kita ke orang lain. Ini tuh kayak pengingat, contohlah sifat Tuhanmu yang pemurah, jangan malah niru kebalikannya yang menyakitkan. Dan semua ini, mulai dari definisinya sampai cerminannya dalam etika kita, ngebawa kita ke satu puncak pemahaman. Gimana nama Al-Manan ini bisa jadi pegangan, jadi jangkar harapan yang paling kuat buat hidup kita. Dari semua pembahasan kita, mungkin ini kesimpulan yang paling ngena. Coba deh pikirin, kalau dia aja ngasih kita anugerah terbesar, kehidupan dan iman, waktu kita bahkan belum bisa minta apa-apa, masa sih kita ragu dia nggak akan ngasih apa yang kita butuhin sekarang, pas kita udah tahu cara berdoa? Inilah jangkar harapan kita, keyakinan bahwa Sang Pemberi akan selalu ada untuk kita. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat direnungkan. Coba deh, pikirin semua kekhawatiranmu, semua ketidakpastian soal masa depan. Terus tanya ke diri sendiri, gimana ya rasanya kalau kita benar-benar yakin, seyakin-yakinnya, kalau Sang Maha Pemberi Karunia itu udah nyiapin kebaikan buat kita, bahkan sebelum kita sadar kita butuh. Coba direnungkan ya.